Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-138 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah. Di sini ada sib, yaitu ada huruf ba yang mati, di mana huruf ba ini termasuk hurufnya qalqalah. Apa arti qalqalah? Qalqalah itu artinya yaitu ada suara pantulan. Jadi cara bacanya apabila ada huruf ba yang mati ini cara bacanya dipantulkan. Sib, seperti itu. Saya ulang, artinya qalqalah itu ada suara pantulan. Jadi cara bacanya dipantulkan. Sib, seperti itu. Dimana untuk hurufnya qalqalah itu ada 5, yaitu qaf ini, kemudian to, terus ba, jim, dal, ya. Yaitu kapan ketika ada huruf tersebut berupa huruf yang mati seperti ini. Syaratnya mati, ya. Huruf qalqalah tersebut mati, kalau hidup tidak bisa dipantulkan seperti qaf ini, ya. Qaf ini huruf qalqalah termasuk tidak bisa dipantulkan. Tapi kalau dia berupa huruf yang mati itu dipantulkan, bisa. Itu namanya qalqalah. Yaitu untuk seputar qalqalah itu sudah kami bahas di episode ke-23, di mana qalqalah itu ada 2, yaitu qalqalah sughra. Polanya yang untuk qalqalah sughra seperti ini, yaitu berupa huruf qalqalah yang mati, matinya asli, tidak disebabkan karena waqaf. Ini namanya qalqalah sughra. Cara bacanya dipantulkan sib, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 itu ada qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra alasannya itu berupa huruf qalqalah yang mati, matinya disebabkan karena waqaf, ya. Ini huruf qaf ini dia termasuk huruf qalqalah. Apabila kita waqaf di sini kan ada tanda waqaf atau berhenti di sini, maka huruf qaf yang bertanwin fathah ini harus disukunkan atau harus mati. Kenapa kok mati? Karena waqaf. Jadi huruf apapun yang berharokat apapun, ya, kecuali tanwin fathah, itu ketika waqaf atau berhenti harus mati atau harus disukunkan. Lah, karena huruf qaf ini termasuk huruf qalqalah, apabila dia mati dan matinya ini disebabkan karena waqaf, bukan mati asli seperti ini dinamakan qalqalah kubra. Ini cara bacanya fi siqaq, ya, dipantulkan qaq, seperti itu. Ya, ulang bedanya. Kalau yang untuk qalqalah kubra, huruf qalqalah itu matinya, ya, sebabnya dia mati itu disebabkan karena dia waqaf. Ini qalqalah kubra. Kalau qalqalah sughra matinya huruf tersebut ba ini, ya, termasuk huruf qalqalah. Matinya ini asli, tidak disebabkan karena waqaf, ya, asli ini. Ya. Ini bedanya. Kalau qalqalah sughra matinya huruf ba ini asli, kalau qalqalah kubra matinya sebab dikarenakan waqaf. Kemudian di sini ada sibghatullah, ada lafal Allah, di mana lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca tafkhim. Apa artinya tafkhim? Tafkhim itu artinya tebal, yaitu cara bacanya lafal Allah itu dibaca tebal, ya. Sibghatullah, seperti itu. Tidak boleh dibaca tarkik. Apa itu tarkik? Tarkik itu tipis, seperti contoh sibghatallahi, tidak boleh, ya. Dimana untuk lam jalalah atau lafal Allah, yaitu sudah kami bahas di episode ke-24, di mana lafal Allah itu ada kalanya dibaca tafhim, juga ada kalanya dibaca tarkik. Untuk polanya lafal Allah yang dibaca tafhim itu apabila ada lafal Allah seperti ini, di mana lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah seperti ini, atau didahului huruf yang berharokat dhammah, itu dibaca tafhim. Tallah atau tullah, seperti itu.
Yang nomor 2 dibaca tarkik itu polanya yaitu berupa lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Tilah seperti itu. Kemudian di sini ada lafal Allah, di mana lafal Allah ini ada dalam jalalah ini, yaitu di atasnya ada harokat berdiri. Ini menunjukkan dibaca panjang, 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan atau matobi'i, panjangnya 2 ketukan ya Allah seperti itu. Akan tetapi matobi ini berjumpa dengan huruf ha, di mana ha ini seumpama kita berhenti di sini ini dibaca mat arid li sukun, yaitu dipanjangkan tul, tawasut atau kosor panjangnya. Kalau kita berhenti di sini menjadi mat arid li sukun, alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Tapi kalau kita wasol ya, ini kan baru permulaan ya, rata-rata nafasnya itu kuat ya. Ya boleh berhenti, boleh langsung boleh. Ya. Seumpama kita berhenti sini ya menjadi mat arid li sukun ya. Sibghatallah seperti itu. Kemudian mat arid li sukun nantumnya wa iyakun qad arada sukun waqfan fa'ridun kanasta'inu. Kemudian wa man ahsanu minallah. Di sini ada waman a, yaitu ada non mati, di mana non mati ini berjumpa dengan hamzah, ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini ya, ini membahas tentang hukum tanwin atau non mati. Ini yang dibaca jelas. Non mati ini cara bacanya dibaca jelas. Waman a, seperti itu, jelas ya. Tidak boleh non mati ini disamarkan atau dibaca ikhfa. Artinya ikhfa itu samar, tidak boleh. Seperti contoh waman a, tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena non mati ini berjumpa dengan hamzah, di mana hamzah ini termasuk hurufnya idhar, maka cara bacanya non mati ini dibaca idhar atau artinya idhar itu dibaca jelas. Seperti contoh waman a, seperti itu. Adapun untuk kaidahnya idhar itu kapan ada tanwin atau nun mati seperti ini, bila berjumpa dengan 6 huruf halak. Huruf halak 6 yaitu hamzah seperti ini, ha, ha, kha, ain, ghin, maka dibaca idhar. Nadhamnya ini wadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Untuk teman-teman yang masih bingung seputar hamzah ya, ini hamzah ya, bukan alif ya. Dimana kalau penulisan seperti alif seperti ini di waktu kita masih kecil dulu belajar, ini alif ya, alif fathah a ya. Kalau ada tulisan seperti alif ini, dimana dia kok berharokat atau hidup, baik harokat fathah atau harokat dhamma atau harokat kasroh, itu namanya hamzah ya. Kalau alif itu seperti ini, yaitu selamanya alif itu mati, tidak pernah berharokat, hanya dia berfungsi untuk, kalau alifnya matobi ya, berfungsi untuk memanjangkan bacaan. Jadi na ini adalah terbuat dari 2 huruf, yaitu huruf nun berharokat fathah, huruf kedua alif lah. Alif ini tidak berharokat, mati. Jadi selamanya alif itu tidak pernah berharokat atau mati. Kalau ada seperti alif ini, dimana kok berharokat, baik harokat fathah atau dhamma atau kasroh, itu namanya bukan alif tapi hamzah. Jadi man a dibaca idhar, alasannya ada nun mati berjumpa dengan hamzah. Kemudian di sini ada waman ahsa. Di sini ada huruf ha, di mana huruf ha ini juga termasuk huruf idhar. Jadi ya huruf idhar ada 6, hamzah, ha, ha, ini kha, ain, ghin. Kalau yang ini yang mati malah justru huruf idharnya. Ini juga sama-sama dibaca idhar, artinya idhar itu jelas ahsa. Jelas bagaimana? Jelas bahwa huruf ha ini keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan ya, ahsa, seperti itu. Adapun namanya ini idhar, ini adalah idhar halki, alasannya ada huruf idhar yang mati. Nadhamnya wadhir li harfi halki kasfah anna. Kalau yang ini tadi idhar, nadhamnya wadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Kemudian
Di sini ada lafaz minallahi. Di sini ada lafaz Allah lagi. Di mana lafaz Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Cara bacanya minallah. Tidak boleh tarkik seperti contoh minallah, tidak boleh. Karena apa? Karena lafal Allah ini yaitu didahului huruf yang berharokat fathah, maka dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Minallah, seperti itu. Tadi ya, dimana tadi sudah kita bahas ya, setiap ada lafal Allah itu ada dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya tafkhim atau dibaca tebal, yaitu ketika ada lafal Allah, polanya ya, ketika ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat fathah ini, atau ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat dhammah, ini contohnya lafal Allah yang dibaca tafkhim. Sementara yang kedua namanya tarkik, itu apabila ada lafal Allah seperti ini, di mana lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat kasroh ya, ini baru tarkik. Contohnya cara bacanya fillah, tarkik tipis. Tidak boleh dibaca tebal, fillahi, tidak boleh. Karena apa? Karena lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat kasroh, dibaca tarkik atau dibaca tipis. Sementara yang lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat fathah atau lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat dhammah dibaca tafkhim ya. Humullah, seperti itu. Yang ini minallah, yang tarkik fillah. Kemudian di sini ada lam jalalah. Di atas lam jalalah ada harokat berdiri. Ini menunjukkan harokat berdiri ini lam tersebut dipanjangkan dua ketukan ya. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri, ini cara bacanya dipanjangkan dua ketukan. Minallah, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz sibghatan wa nahnu. Di sini ada sib, tadi ada huruf ba, di mana huruf ba ini termasuk huruf qalqalah, yaitu artinya qalqalah itu ada suara pantulan. Ya kapan? Yaitu ketika berupa ada huruf qalqalah yang mati seperti ini, di mana huruf ba ini termasuk hurufnya qalqalah. Jadi artinya qalqalah itu ada suara pantulan, cara bacanya dipantulkan ya, sib, seperti itu. Ini sib dibaca qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati, tidak disebabkan karena waqaf. Tadi sudah kita bahas masalah itu. Kemudian di sini ada ini ya, tanda sholah waqaf ya. Ini kalau nafasnya kuat itu lebih baik wasol atau lanjut ya. Cuma kita tidak kuat nafasnya, kita berhenti di sini. Sibghah, seperti itu. Ini ya. Dimana untuk huruf ya, huruf apapun, seumpama kita waqaf di sini, berhenti di sini, dimana huruf tersebut bertanwin fathah seperti ini, berada di akhir kalimat hurufnya. Juga dalam keadaan waqaf, huruf tersebut itu biasanya itu dibaca mad iwad. Apa mad iwad? Mad iwad itu waqafnya tanwin fathah berada di akhir kalimat. Itu berlaku pada setiap huruf. Akan tetapi khusus pada huruf tak yang marbutoh seperti ini, walaupun dia bertanwin fathah, maka tidak dibaca mad iwad, melainkan dibaca mati atau sukun. Cara bacanya sibghah, seperti itu. Saya ulang ya, itu mad iwad itu ya, itu berlaku memang pada setiap huruf apapun kecuali tak marbutoh. Syaratnya berupa huruf yang berada di akhir kalimat, ini akhir kan, dan bertanwin fathah. Juga dalam keadaan waqaf itu dibaca mad iwad. Mad iwad itu tanwinnya ini diganti fathah biasa dan dipanjangkan satu alif stim atau bi ya, sibghata, seperti itu. Ya, berhubung ini tak marbutoh ya, selain tak marbutoh, maka ini tanwin fathah ini harus disukunkan atau mati, sibghah, seperti itu. Kalau ini berupa tak maftuhah itu seperti ini. Ini juga maftuhah itu artinya terbuka. Terbuka bagaimana? Terbuka itu cara penulisannya terbuka ya. Ini kita nulis huruf ta itu dari sini sampai sini sudah selesai. Ada titiknya dua, ini juga cara penulisannya terbuka. Kita nulis huruf ta dari sini ke sini sudah selesai. Tapi kalau tak marbutoh ya, marbutoh itu terikat, artinya terikat itu cara penulisannya terikat. Dari kita seperti lingkaran ya, terikat itu. Kita nulis tak marbutoh dari sini berputar ke atas terus ketemu lah, terikat. Ini namanya marbutoh. Dan
Jadi seumpama ini yang berada di huruf ta ini, tak yang seperti ini, tak yang maftuhah atau ini, bentuknya seperti ini terbuka, seret ke atas ada alifnya. Ini cara bacanya itu sibghota seperti itu. Huruf apapun yang berada di akhir kalimat keadaan wakof dan bertanwin fathah itu dibaca mad iwad, artinya tanwinnya diganti dengan fathah biasa dan dipanjangkan satu alif atau seperti matobi sibghota seperti itu. Huruf apapun. Lah itu selain tak marbutoh seperti ini. Maka kalau berupa tak marbutoh ini harus disukunkan. Cara bacanya mati ya, sibghoh seperti itu. Seumpama kita wasol, kita lanjut ya di sini di sini ada tanwin berjumpa dengan huruf wawu, ini dibaca idgham bi gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya menyatu. Cara bacanya tanwin ini langsung menyatu ke huruf wawu. Seperti itu. Gak boleh idhar atau jelas sibghotan tidak boleh. Yang betul langsung tanwin ini langsung menyatu ke huruf wawu, itu namanya idgham. Adapun namanya bi gunnah, di samping dia idgham ada dengungnya ya, artinya bi gunnah itu dengung. Sibghotau seperti itu. Kalau dibaca sibghotawa itu hanya dapat idghamnya saja, yaitu tanwin ini langsung menyatu ke huruf wawu, itu dapat idghamnya, tapi tidak dapat bi gunnahnya, tidak dapat, atau dengungnya tidak dapat. Sibghotawa dapat hanya idghamnya, kalau gunnahnya belum dapat. Yang kalau digabungkan ada idghamnya, ada bi gunnahnya, yaitu seperti ini, sibghotau. Seperti itu. Saya ulang, sibghotauwa dibaca idgham bi gunnah, alasannya ada tanwin berjumpa dengan huruf wawu, di mana huruf wawu ini termasuk hurufnya idgham bi gunnah. Adapun kaidahnya idgham bi gunnah itu kapan ada tanwin seperti ini atau non mati seperti ini, bila berjumpa dengan huruf 4 yaitu ya, nun, mem, wawu, maka dibaca idgham bi gunnah. Namanya wadghim bi gunnatin bian mulai. Untuk sebentar idgham bi gunnah yang masih bingung sudah kami bahas di episode ke-10. Kemudian di sini ada lafaz wa nahnu lahu. Di sini ada wa nahnu, ada huruf ha yang mati tadi depan kita bahas, di mana huruf ha ini termasuk huruf halak atau huruf idhar. Jadi jika ada huruf idhar yang mati, maka cara bacanya itu dibaca idhar. Artinya idhar itu dibaca jelas ya, wa nahnu seperti itu, jelas bahwa huruf ha ini keluarnya berasal di tengah tenggorokan. Adapun namanya ini idhar, ini adalah idhar halki, nandumnya wadhir li harfi halki kasfa anna. Dibaca idhar halki alasannya ada huruf halak yang mati, maka dibaca idhar. Kemudian di sini ada wa nahnu lahu. Di sini ada huruf ha, ini ha dhamir. Di atasnya ada harokat dhammah yang kebalik ya. Ini harokat dhammah. Semestinya harokat dhammah itu seperti ini. Ini juga harokat dhammah, tapi kalau harokat dhammah cara penulisannya terbalik ini, itu untuk Al-Quran cetakan Indonesia ya. Ini menunjukkan bahwa huruf ha ini dipanjangkan satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Lahu seperti itu. Ini dibaca masalah ya. Kita lihat selanjutnya. Lahu ya. Dibaca masalah qasirah, alasannya setelah hak dhamir tadi, hak lahu itu haknya hak dhamir, setelah hak dhamir tidak berjumpa dengan hamzah, itu dinamakan masalah qasirah. Di mana masalah yaitu sudah kami bahas di episode ke-25. Di mana masalah itu ada dua, yaitu masalah yang qasirah, contohnya seperti ini, yaitu berupa setelah hak dhamir tidak berjumpa hamzah, itu masalah yang qasirah. Sementara yang kedua ada masalah tawilah. Untuk masalah yang tawilah polanya setelah hak dhamir berjumpa dengan hamzah, panjangnya 5 harokat atau 5 ketukan ya. Kemudian di sini ada abidun. Di sini ada yaitu ada huruf ain. Di mana huruf ain ini berharokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf tersebut dipanjangkan satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Abidun, atau boleh dibaca matobi'i ya. Kalau di Al-Quran cetakan Indonesia ini matobi'inya alasannya ada huruf ain berharokat berdiri, boleh memang penulisannya seperti ini ya.
Kalau semestinya kalau di Al-Quran cetakan Madinah ya, harokatnya ini bukan berdiri melainkan harokat fathah biasa seperti ini. Kemudian di belakangnya ain ini ada alifnya. Itu menunjukkan bahwa ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Itu dibaca matobi ya. Kalau di Al-Quran cetakan Madinah ada alifnya, dipanjangkan 2 ketukan ya. Tapi sama ya, kalau ada alifnya itu berarti harokatnya bukan berdiri miring seperti ini, itu tetap dibaca panjang karena ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Dibaca matobi seperti ini, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Tapi untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini walaupun tidak ada alifnya, tapi di atasnya huruf ain ini ada harokat berdiri. Ini juga menunjukkan bahwa huruf ain ini dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya, dibaca matobi ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada abidun, di sini ada dun. Du ini bahas dulu ya. Nah, du ini ada wawu mati. Di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca matobi. Alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, maka dibaca matobi. Di mana matobi itu hurufnya ada 3. Yang pertama ini alif ini ya. Alif menjadi hurufnya matobi syaratnya yaitu didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi ko ini terbuat dari 2 huruf, yaitu huruf qaf berharokat fathah, huruf kedua alif. Lah alifnya ini menjadi hurufnya matobi. Atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian matobi yang kedua berupa ya mati, hurufnya matobi ini. Yang kedua berupa ya mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian huruf matobi yang ketiga berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah ya. Untuk seputar matobi yang masih bingung sudah kami bahas di episode pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian matobi itu ini berjumpa dengan huruf nun. Huruf nun ini ternyata yaitu berada di akhir ayat. Kita wakaf di sini, kita berhenti di sini. Maka huruf nun ini harus disukunkan atau mati. Kenapa? Karena dia dalam keadaan wakaf. Jadi huruf apapun apabila wakaf ini harus disukunkan. Jadi apabila digabungkan du matobi ini, apabila digabungkan dengan huruf nun yang diwakufkan ini bukan matobi lagi melainkan menjadi mat arid li sukun. Jadi dun dibaca mat arid li sukun, alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakufkan. Jadi mat apapun itu terbuat dari matobi ya. Seperti mat arid li sukun itu terbuat dari matobi. Mat jaiz munfasil ini terbuat dari matobi. Matobinya ini na berjumpa dengan hamzah. Mat apapun, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat iwat, mat badal, mat tamkin, mat selah yang qasirah, yang tawilah, ya mat lazim yang yang harfi atau yang kilmi, baik yang mutsaqqal atau yang mukhaffaf, semuanya terbuat dari matobi. Jadi abidun dibaca mat arid disukun, alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Kita bahas makharijul hurufnya ya. Yang pertama ada lafadz, ada huruf shad ini ya. Dimana huruf shad ini keluarnya huruf itu berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah ya. Dimana untuk seputar makharijul huruf itu sudah kami bahas di episode ke-12 dan 13. Di situ kami ada videonya, langsung ditunjukkan tempat-tempatnya, ujung lidah, tengah lidah, di bibir, semuanya kami tunjukkan. Ini hanya mengulang saja. Di mana huruf shad ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah ya. So si so bels sos na minal mus nima som. Kemudian huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat, di mana kedua bibir itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf ba, huruf mem, dan huruf wawu ya. Saya ulang, huruf yang keluar dari kedua bibir atau yang berasal dari kedua bibir itu ada 3 huruf, yaitu huruf wawu, huruf ba, dan huruf mim.
Tapi walaupun sama-sama keluarnya berasal dari kedua bibir, akan tetapi dibedakan ya. Untuk huruf mem dan huruf ba ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ba, kita bilang ma, itu kedua bibir kita rapat dulu. Sementara untuk huruf wawu itu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang atau tidak rapat ya. Wah seperti itu. Saya ulang, huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Bam bi bu bam be. Bu bam bani bam naminal mubni ma bi bam bani bam. Kemudian huruf ghin. Huruf ghin ini keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian atas ya, dimana termasuk huruf halak tenggorokan bagian atas itu ditempati dua huruf, yaitu huruf ghin ini dan huruf kha ya. Ghirubel Ruhon Ghanir Naminal Murni Maghiran Ghanira. Kemudian huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, ta ya. Tanti tumpet tutan tanitat naminal mutni matitan tanita. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Lalilubel lulal lalilal naminal mulni malilal lanila. Huruf ha keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan ya. Ha hi hu ba huhan haniha naminal muhni mahihan haniha. Kemudian huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Wawi wubau wawani